Sekarang ini yang tampil di permukaan itu secara insan yang langsung didigest sama anak-anak zaman sekarang. Bahkan orang-orang yang mungkin bukan pada kapasitasnya kadang-kadang beropini, ngasih pendapat segala macam. Kalau antum melihat ya, mungkin bukan masalah agama aja. Misalnya ada kasus politik segala macam gitu ya. Itu TikToker bisa punya konten opininya masing-masing, bercerita. Ini begini seolah-olah dia udah paling tahu hal itu. Dan ini budaya zaman sekarang, Ustaz. Maka ada bukan hanya profil, alhamdulillah beliau masih berdebat dengan antum. Yang nggak mau diajak berdebat itu akan banyak. Ada mungkin salah satu sosok di belakang gitu. Dia bukan ulama, ilmunya juga sanadnya sanad di belakangnya juga kita nggak jelas. Udah berapa tahun belajar apa segala macam. Bisa kemudian mempermalukan para ulama gitu ibaratnya dengan potongan-potongan editan video segala macam. Secara nggak langsung sebenarnya kita semua tahu bahwa ngejar viral, ngejar AdSense dan ya mungkin ini memang dia akan sebagai pahlawan di kelompoknya. Viral itu target anak sekarang. Menjadi seseorang harus dia itu jadi targetnya anak-anak sekarang. Ini fenomena ini mungkin yang antum baru ketemu mungkin satu di antara beberapa jadi banyaknya itu gitu. Dan beliau sendiri dengan kebesaran mau duduk bareng. Yang nggak mau duduk bareng ini banyak dengan kekeliruannya. Seharusnya mau. Justru biar dunia intelektual itu maju, ya kan publik semakin tercerahkan. Nah orang-orang yang bermasalah ini gitu kan. Saya kira perlu ada orang-orang yang punya inisiatif untuk menampilkan mereka ke publik, dihadirkan ahli itu kan. Jadi tanpa kita mengajak orang, lihat ini, tanpa kita ngomong begitu, ya udah suruh dia memaparkan pandangannya, kita bantah secara keilmuan gitu kan, orang nanti akan milih sendiri. Antum tertarik gak di gitu? Misalnya ada gitu, ada satu yang punya teori nih, kemudian memang pada saat itu ada di keilmuan antum. Iya, selama dia mau, kemudian saya punya kapasitas untuk menjawab, ya kenapa tidak? Misalnya nih ada kelompok ateis. Mereka punya landasan yang menurut mereka kuat untuk kemudian diperdebatkan secara ilmiah. Gitu. Itu jadi masalah kalau mereka mau. Kan kadang-kadang orang itu kadang takut juga. Tapi kan landasannya beda. Kalau kita misalnya sama-sama Muslim dan landasan Quran gitu. Tapi kan satu yang menjadikan semen perekat antara kita dengan orang ateis ini apa coba? Akal sehat. Oke, Anda gak percaya Quran, gak percaya sepakat di situ ya. Kita sepakat dengan akal sehat dong, dengan logika dong. Makanya salah satu-satunya jalan untuk memuaskan orang ateis itu ya dengan logika. Karena itu menjadi semen perekat antara kita nih. Kita sama-sama manusia kan. Anda punya akal sehat, saya punya akal sehat. Ayo kita berdebat dengan akal sehat kita aja. Tentunya berbasis argumen gitu. Tapi argumennya berbasis argumen rasional. Kalau saya bilang, oh enggak, menurut Al-Quran begini, mereka nggak percaya Quran. Ya nggak bisa dengan dasar yang itu. Nggak bisa. Kecuali dengan sama Muslim, ya kan. Yang terikat dengan Al-Quran, terikat dengan sabda Nabi. Tapi selama lawan bicara kita itu orang yang gak percaya dengan teks-teks suci, ya mau tidak mau yang kita andalkan adalah ini kan pada akhirnya. Itulah gunanya kita mempelajari ilmu akidah, ilmu filsafat. Itu toolsnya itu supaya kita punya alat untuk memuaskan alam mereka dengan argumentasi rasional. Dan kita punya kekayaan gitu loh dalam hazanah itu. Jadi kalau misalnya adapun nanti misalnya ada juga yang di luar dengan satu akidah yang sama pasti gak bisa kita bawa dengan satu landasan yang sama kan. Tapi Anda bisa terima juga. Misalnya ada yang saya punya teori secara tapi nggak dengan Quran ya. Secara prinsipil kalau debat itu sifatnya debat ilmiah. Ya berbasis referensi, kemudian orang ini punya dampak, kemudian terbukti pandangannya bermasalah dan saya punya kapasitas untuk menjawab, saya nggak jadi masalah. Gitu kan. Bahkan kan yang guru gembul itu kan itu di hari dia memberikan tantangan di akun medsosnya, saya langsung menjawab sekitar. Saya waktu itu posisi lagi olahraga, saya pulang ke rumah langsung saya balas, oke Pak Gembul, tantangan saya terima, nanti saya gini-gini langsung gitu loh. Karena saya tahu ini followersnya banyak nih, terus pandangannya bermasalah nih, kesempatan menyadarkan orang gitu kan istilahnya, tinggi oke gitu gak jadi masalah. Dan sekarang kan saya merasa, impactnya ternyata luar biasa ya. Maksudnya debat-debat keilmuan memang saya kan juga termasuk yang mengamati beberapa teori, beberapa orang beranggapan gimana apa. Saya juga termasuk yang mengamati juga. Kalau menurut pendapat Anda gimana dengan fenomena kayak gitu? Sebenarnya gini, Mas. Jadi yang kita butuhkan itu adalah kesadaran ke dalam aja sih. Maksudnya kita nih sebagai orang-orang yang waras lah. Anda jangan dengan akal sehat yang Anda miliki, Anda akan bisa menyaring. Jadi
Tuhan itu sudah memberikan satu alat yang sangat berharga untuk Anda. Yang itu membedakan Anda dari binatang-binatang yang lain. Itu akal sehat itu. Coba dong kalau misalnya nyari informasi. Saya termasuk nih orang yang ya karena punya kesadaran itu. Kalau nerima informasi, kabar, mau itu gosip mau itu berita politik mau ini, mau itu, saya memposisikannya dengan keraguan terlebih dulu. Gak langsung percaya gitu. Apalagi kalau sumbernya nggak jelas. Apalagi kalau ada syarat kepentingan di sana. Jadi kita jadi orang cerdas dong. Maksudnya lebih aman ya. Iya. Buat apa sih? Kita nggak bakal ditanya tentang sesuatu yang bukan bagian dari kita kok di akhirat, ya kan? Emang Anda akan ditanya, kenapa kamu tidak ikut andil dalam perbaikan Indonesia ketika Indonesia dilanda begini? Saya siapa ya Allah? Saya hanya seorang guru gitu kan. Jadi kalau Anda pejabat publik dan Anda membidangi bagian itu, Anda menjadi seorang menteri dalam bagian tertentu, bagian ini rusak, Anda akan ditanya. Ya saya yang bukan menteri, bukan pejabat, ngapain gitu kan begitu. Cobalah itu terima berita-berita itu dengan sikap keraguan, ya, benar-benar selektif gitu. Ini kesadaran kita aja gitu kan. Nah, termasuk pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu agama. Dilihat nih orang ini belajar agamanya di mana sih? Gak jelas nih, belajarnya gak jelas. Dulunya kayak gimana? Oh dulunya begini. Ya gak usah diambil dong ilmunya. Iya. Sebagai hiburan oke dah, silahkan gitu kan. Biar tahu ada orang berapa gini gitu ya. Tahu ada orang kayak begini nih. Udah selesai gitu kan. Tapi jangan ditelan. Yang Anda telan itu, yang dijadikan dasar pijakan itu informasi atau keilmuan yang Anda terima. Oh ini orang belajar di sini. Ini kemudian kontribusinya seperti ini, diakui seperti ini, kepakarannya di sini, kuliahnya di sini. Kayak tadi itu logikanya kayak kita milih dokter, Mas. Saya itu waktu mau cabut gigi, pilih apa atau ketika saya berobat ke spesialis. Itu saya cari di salah satu rumah sakit itu dokter yang banyak gelarnya. Karena saya khawatir kalau nggak usah gitu di aplikasi dokter pun begitu kan? saya. Iya kan? Iya. Atau misalnya kata orang kayak gimana? Iya. Berapa persen itu tiket keberhasilan? Iya, kata orang gimana orang ini, pakar apa enggak? Tingkat keberhasilannya ya kan? Kenapa sih kita kalau nyari ilmu guru agama juga nggak begitu? Jadi ini kiai itu beneran kiai apa enggak? Terus kata kiai yang lain gimana? Dia punya keilmuannya. Orang kayak misalnya kayak Gus Baha ya. Gus Baha mah diakui keilmuannya. Banyak kiai mengakui keilmuannya. Udah ambil ilmunya. Tanya belajarnya di mana? Oh belajar di pesantren. Gurunya siapa? Ki Maimun Zubair. Yo tuh alim besar, ulama besar. Jelas tuh. Nah ilmu kayak begitu. Ya tentu dengan kesadaran penuh bahwa tidak semua yang dikatakan alim itu benar. Kadang-kadang alim juga ada salahnya. Yang salah itu tinggalin aja gitu loh. Tapi selama benar banyak kan benernya kan? Iya kan? Iya sama kayak dokter. Emang dokter benar terus? Iya benar. Kadang-kadang dokter salah mendiagnosa juga kan? Cuma nggak dihujat netizen aja. Iya. Jadi kita perlu membangun kesadaran itu ke dalam supaya apa? Yaitu dampak positif itu diri kita sendiri gitu loh. Iya. Kalau Anda tidak bisa berkontribusi, minimal Anda diam, jangan buat kerisuhan. Gitu jadi heboh, jadi jadi kalau merasa tidak punya kapasitas, kayak saya nggak ahli dalam bidang politik dan nggak begitu ngerti, makanya saya di medsos hampir nggak pernah bicara tentang politik itu, karena saya tahu kesadaran diri, kapasitas. Dan ada ayat Al-Quran mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kamu nggak tahu, karena pendengaran, penglihatan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ngeri juga ya. Takut nggak Anda? Sekarang kalau misalnya Anda menyampaikan pendapat yang salah, yang menyaksikannya ribuan, dan orang-orang ini orang-orang awam yang isi kepalanya itu kosong, dimasuki pendapat Anda yang aneh ini, ayo gimana pertanggungjawabannya? Iya juga. Nah, Anda kan sadar Anda bukan ahli, kenapa Anda bicara gitu loh? Coba orang kalau punya kesadaran begitu, kerusuhan dan kerisuhan itu akan berkurang kan? Iya sih. Hidup kita akan lebih bermutu. Tapi kan? Sekarang ini kerisuhan adalah kabar baik untuk para pegerak sosmed, biasanya kan kayak gitu. Terima kasih. Yang antum bilang tadi bahwa semua tuh ada ilmunya, dipilih yang paling bagus. Kalau zaman sekarang kan ya ada satu negara gitu yang ya tadi kita antum ngomongin politik, ada yang artis buat politik itu jadi hal yang biasa gitu di negara kita. Di negara lain ya gitu. Jadi wah ini menarik ya. Mungkin saya kalau boleh sedikit ngasih kritik Ustaz ya. Ibaratnya mungkin kelemahannya adalah karena menjadi pusat informasi adalah media sekarang. Betul, media sosial. Para yang berilmu ini nggak terjun di medianya. Itu yang menurut saya kekurangannya adalah karena kalau nggak ada yang terjun mereka yang punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Yang punya media. Karena ranah ini nggak diambil. Begitu. Makanya sekarang saya udah mikir nih ke depan, udahlah saya minimal saya punya Facebook, punya Instagram, 2 itu aja lah. Kalau mungkin YouTube, bertahap. YouTube juga mungkin YouTube sih udah ada. Saya punya akun YouTube cuman nggak pernah dipakai karena
Ya udahlah, Mungkin kadang-kadang nggak ada waktu. antum gitu loh. sibuk belajar. Iya. Untuk produksinya ini memang diserahkan kepada ahlinya nanti. Iya, Ya. mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Insya Kadang-kadang saya bikin short video 3 menit, 4 menit kayak gitu di Iya. Instagram. Tujuannya itu sebetulnya. Ya udahlah, saya minimal tuh sudah berkontribusi walau sekecil mungkin gitu ya. Yang penting saya sudah masuk ke sana. Yo makin ke sini saya merasa, dampaknya luar biasa ya. Saya bikin buku beginian nih, ya dibaca mah dibaca alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau ketika divideokan itu semakin banyak yang menyimak gitu kan. Karena kita sekarang hidup di zaman ya itu gitu kan. Orang Media lebih suka ini. menonton ketimbang membaca. Ya itu dia. Ya tapi saya sebisa mungkin menyeimbangkan keduanya. Ya. Saya emang basicnya emang lebih suka menulis ya karena hobi gitu kan. Menulis tetap jalan. Ya ada waktu senggang sedikit, ya kadang-kadang bikin konten 3 menit, 4 menit kayak gitu. Ya Ya udah. berarti ini antum baru tersadar bahwa ada satu Iya, pintu lain iya, di dunia dakwah iya. yang belum antum penetrasi gitu Iya, kan. belum seserius mungkin Belum saya. seserius Iya, mungkin. dia nggak serius-serius banget. Oke, sekarang ngomongin sebelum tutup nih, ngomongin mengenai karya antum nih. Iya. Masing-masing bercerita tentang apa nih? Secara singkat. Iya, kalau yang ini seputar ketuhanan, ini membahas tentang akidah juga. Jadi saya secara spesifik menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh, pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang suka diajukan tentang Tuhan. Siapa yang ciptain Tuhan? Tuhan adanya di mana? Sejak kapan dia ada? Bisa nggak Tuhan katanya mengangkat batu yang saking besarnya dia sini nggak bisa ngangkatnya? Itu kan pertanyaan konyol kayak gitu loh. Ada itu. Ada, dan itu ada jawabannya. Jangan salah. Jadi orang-orang yang merasa seolah-olah kritis itu bicara tentang Tuhan, kata itu semua ada jawabannya. Kita nggak takut dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Saya sudah kasih jawabannya di sini. Kalau ini secara untuk logika, jadi menguak macam-macam falasis, contoh-contoh kekeliruan berpikir. Di era medsos ya saya merasa perlu nulis ini, karena orang kok nggak bisa membedakan mana yang rasional, mana yang enggak, mana yang cacat, mana yang enggak, mana yang terjatuh dalam falasi, mana yang tepat secara argumentasi, gitu kan. Nah kalau ini yang terbaru tentang akidah nih, yang relevan dengan tema debat kemarin. Nah ini juga buku yang secara spesifik saya tulis untuk membuktikan yang tadi kita bicarakan itu. Bahwa dasar-dasar akidah Islam itu punya landasan keilmuan yang sahih dan bisa diuji. Semuanya. Semuanya. Ini semua hasil riset antum juga tentunya. Iya, hasil belajar lah, hasil belajar. Ini 3, masih ada sisanya 10 lagi di penerbit Keira, ada buku Mantik, ada buku banyak sih, ada 13 buku. Memang saya juga suka sih menonton perdebatan ilmiah gitu yang saya nggak terlalu tahu jadi tahu. Iya. Saya juga pernah dulu ada satu pertanyaan juga unik itu orang etis yang mengatakan, kalau kalau Tuhan itu mampu menciptakan segala hal, mampu nggak dia menciptakan Tuhan baru? Iya kayak gitu Itu kan. Itu pertanyaan kayak gitu tuh sebetulnya gampang loh ngebantahnya. Apa gimana Ustaz? Angle lainnya gimana? Antum gimana? Saya kasih jawabannya gampang aja ya. Kalau dikatakan Tuhan mampu, artinya Tuhan berkuasa. Kuasa Tuhan itu kan mengadakan atau meniadakan kan? Ya kan? Fungsinya di kuasa itu kan mengadakan atau meniadakan kan? Berarti kalau begitu, kuasa Tuhan itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang bisa diadakan dan bisa ditiadakan. Gitu dong, logiknya gitu dong. Kan Anda mengatakan Tuhan berkuasa. Kuasa Tuhan itu mengadakan dan meniadakan. Kayak misalnya Tuhan berkuasa menciptakan bumi, artinya Tuhan mengadakan bumi. Tuhan berkuasa meniadakan bumi, artinya Tuhan bisa menghilangkan bumi, ya kan? Kalau Tuhan dikatakan mampu, kemampuan Tuhan tuh hanya bisa dikaitkan dengan sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Gak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil ada. Kayak begini misalnya, Mas Ari pernah nemuin gak angka 4 lebih besar dari 8? Ada gak? Nggak ada. Ada 40. Enggak, angka 4. Angka 4-nya aja nggak angka bisa. 4, nggak mungkin, nggak secara logik. Di alam luar ada nggak 4 lebih besar dari 8 tuh ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Itu mustahil dong. Iya. Bisa diadakan nggak itu? Bisa diadakan? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Orang nggak ada. Bisa nggak ada. Makanya Anda salah ketika bertanya, bisa tidak Tuhan menciptakan angka 4 yang lebih besar dari angka 8? Itu pertanyaan sejak awal sudah salah. Kenapa? Karena mengaitkan kuasa Tuhan dengan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, gitu loh. Dengan sesuatu yang tidak mungkin ada. Sama halnya salah dengan mengatakan, bisa nggak Tuhan menciptakan dirinya sendiri? Loh, Tuhan tuh nggak perlu diciptakan. Kalau diciptakan namanya bukan Tuhan. Iya, sudah ada. Iya, ini question apa pertanyaannya totally wrong gitu loh. Secara itu salah. Pertanyaannya keliru. Pertanyaan udah keluar dari konsep ya, karena Tuhan tidak diciptakan. Iya, Tuhan kan tidak diciptakan. Kok bisa Anda mengatakan siapa yang menciptakan Tuhan? Atau bisa nggak Tuhan menciptakan dirinya? Itu pertanyaan secara logik itu bermasalah loh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan sesuatu tercipta sementara dia sendiri tidak mungkin diciptakan? Iya, mereka ini mencari peluang-peluang yang dari hukum sebab akibat sebenarnya jatuhnya kan. Nah, tapi kan gini, hukum sebab akibat itu nggak, coba lihat.
bunyi hukum sebab akibat itu apa? Segala every effect must have a cause. Ya. Kalau bahasanya likulli musabab labudda lahu min sabab. Segala akibat itu butuh kepada sebab. Saya nggak mengatakan segala yang ada loh. Ya. Jadi salah kalau ada yang mengatakan segala yang ada harus ada sebabnya. Salah. Yang benar segala akibat itu pasti ada sebabnya. Tuhan akibat apa bukan? Bukan. Justru dia sebab kan? Sebab utama kan? Jadi jangan nanya Tuhan sebabnya apa. Kan Tuhan bukan akibat. Iya. Anda boleh bertanya alam ini sebabnya apa? Karena alam ini adalah efek, karena itu adalah dampak. Sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian ada tuh, dampak tuh. Kayak misalnya kebakaran tuh, tadinya nggak ada tuh, tiba-tiba ada kebakaran. Anda boleh bertanya apa sebab kebakaran ini? Orang sakit, apa sebab penyakit ini? Itu pertanyaan logik. Kenapa? Karena itu adalah akibat semuanya. Sesuatu yang tadi tidak ada kemudian ada. Harus diberikan dampak ya kan? Ada sebabnya kan? Kalau Tuhan kan bukan akibat. Iya. Sebenarnya orang secara naluri udah tahu ya bahwa sesuatu itu pasti ada. Emang gara-gara makan apa sih? Kan sakit, kan? Makan apa sih gitu kan? Waduh. Bahkan hewan aja Mas nih. Hewan aja nih ya. Kalau misalnya anjing kita timpuk nih. Dia langsung refleks kan? Karena dia tahu itu timpukan gak mungkin ada kalau misalnya gak ada orang yang nimpuk, iya gak? Iya benar. Hewan itu loh. Hewan secara tidak sadar dia percaya dengan sebab akibat kan? Iya gak? Ya kayak kita ketabrak beromprak. Kenapa? Ya iya. Nanya kan ya iya. Masalah apa? Jadi saya ingin mengatakan sekali lagi, orang yang percaya dengan keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan dia berbeda secara ontologis, secara wujud dengan alam, dia tidak bersifat materi, alam bersifat materi, itu sangat logik dan didukung oleh argumentasi rasional yang sangat berlimpah. Buku-buku yang bahas tentang keberadaan Tuhan itu banyak sekali, Mas. Itu jumlahnya itu ribuan halaman. Anda coba cari buku orang ateis yang buktikan bahwa there is no God, tidak ada Tuhan. Bukti rasionalnya apa? Nggak ada. Yang ada itu ngaco semua. Saya udah baca kok bukunya. Ada yang menulis juga? Nggak, ya Richard Dawkins punya buku The God Delusion. Dia membantah keberadaan Tuhan, tapi semuanya sih ngawur semua itu. Iya. Paling mereka mencoba dan emang susah. Orang mengingkari keberadaan itu susah. Kenapa? Karena nalar sehat kita sudah tersetting sejak awal percaya dengan hukum sebab akibat tadi itu. Gimana Anda menjelaskan alam semesta ini bisa ada, ayo? Kalau nggak ada Tuhan, mereka akan mengatakan ya alam itu ada begitu saja. Masuk akal nggak itu?